Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sementara itu Linda Suteja seusia dengan Tama. Karena itu, dia 4 tahun lebih tua dari Nanako. Masuk akal bagi Nanako untuk menempatkan diri sebagai adiknya. Tapi Linda Suteja tersanjung dengan sikap Nanako. Nanako sekarang adalah kepala keluarga Ito Yuhiko, keluarga terbesar di Jepang, yang kekuatan keluarganya 10 kali lipat dari keluarga Suteja di Indonesia. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih bisa bersikap sopan kepada Linda dan mau memanggilnya kakak. Secara alami, Linda tergerak hatinya dan merasa sedikit lebih dekat dengan Nanako. Mereka berdua sangat cepat menjadi lebih akrab. Saat ini, Ito Yuhiko juga kembali. Dia melihat Linda sudah berada di sana, lalu segera menyapa Linda Suteja dengan sopan. "Nona Linda, Tuan Tama kapalnya sudah diatur. Rencana untuk naik kapal di pelabuhan kontainer Tokyo malam ini, sepertinya semua benar-benar sebuah keberuntungan." Jadi, sumber informasi internal mengatakan bahwa malam ini patroli penjaga pantai sedang melakukan perombakan peralatan, jadi pengawasan maritim akan sangat lemah, dan pergi malam ini adalah yang paling mudah. Saat berbicara, Ito Yuhiko berkata lagi, "Tapi aku juga tetap mencari celah penjaga pantai. Jika mereka mengubah apapun, mereka tidak akan melakukan inspeksi apapun di kapal yang kalian tumpangi." "Baik." Tama mengangguk puas, dan berkata, "Tuan Iyo Yuhiko, maafkan aku karena sudah merepotkanmu dalam masalah ini." Ito Yuhiko berkata dengan hormat, "Tuan janganlah terlalu sopan padaku." Linda, yang sedang berbincang dengan Nanako, tiba-tiba mendengar ini dan buru-buru bertanya pada Tama, "Haruskah kita pergi malam ini Tuan?" Tama mengangguk dan berkata, "Iya, kita harus pergi dengan kapal pesiar yang sudah disediakan oleh Tuan Ito Yuhiko malam ini juga." Hati Linda tegang, dan dia buru-buru bertanya, "Tuan, apakah ada yang terjadi di Jakarta?" Tama sama sekali tidak memberitahunya tentang obat yang Bramasta dan Roni Suteja berikan untuk Tuan Libertus tua, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan pikirkan itu, tidak ada yang terjadi, tapi aku ingin membawamu diam-diam tanpa mengganggu siapapun." Linda mengangguk ringan, dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Tuan Tama." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Ito Yuhiko dan Nanako, dan membungkuk sedikit, "Tuan Ito Yuhiko, Nona Nanako, terima kasih atas bantuan dan perhatiannya selama aku berada di rumah kalian. Ini benar-benar tidak bisa kulupakan." Nanako buru-buru berkata, "Kak Linda, jangan terlalu sopan dengan kami. Jangan lupa bahwa kamu adalah kakak perempuanku. Kita adalah saudara yang baik. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu juga. Jika kamu datang ke Jepang kapan saja, silakan tinggal di rumah ini." Setelah mengatakan itu, Nanako melihat ke arah Tama lagi, dan berkata dengan cemas, "Hal yang sama berlaku untuk Tuan Tama. Harap diingat bahwa ini adalah rumah Tama juga di Jepang." Tama mengangguk sedikit, tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengingatnya." Ito Yuhiko buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Linda, apakah kamu tidak jadi bekerja sama dengan Nippon Steel? Apakah kamu ingin aku menelepon Watanabe dan membiarkan dia menandatangani perjanjian kerjasama denganmu terlebih dahulu?" Linda tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Tama memimpin saat ini dan bertanya,
Apakah orang ini sangat dapat dipercaya? Akankah dia akan mengungkapkan situasi Linda kepada dunia luar? Ito Yuhiko berjanji, Tuan, yakinlah, Watanabe benar-benar dapat diandalkan. Aku akan memberitahunya untuk menjaga rahasia dengan ketat dan dia tidak akan berbicara omong kosong. Tama Renza lalu mengangguk, baiklah. Kalau begitu, tolong aku minta Tuan Ito Yuhiko untuk memintanya datang untukku dan menandatangani kontrak malam ini. Linda buru-buru berkata, Tuan, apakah ini pantas? Meskipun dia juga ingin memenangkan perjanjian kerjasama Nippon Steel, operasi ini bukanlah negosiasi kerjasama bisnis yang normal sama sekali, tetapi sepenuhnya menggunakan bantuan Ito Yuhiko. Dia sangat khawatir Tama akan berhutang budi pada Ito untuknya. Dia terlalu emosional tentang masalah ini. Tama tersenyum acuh tak acuh saat ini dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan membuat keputusan. Linda ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Dia tahu bahwa dia sudah terlalu banyak berutang pada Tama. Bagaimanapun, hidup dan hatinya adalah miliknya. Selama dia menganggukkan kepalanya, tubuhnya dan bahkan seluruh keluarga Suteja bisa menjadi miliknya, jadi dia tidak perlu terlalu peduli. Tama saat ini teringat satu hal, dan berkata kepada Ito Yuhiko, ngomong-ngomong Tuan Ito Yuhiko, maaf ya karena aku terus merepotkanmu dan tolong lakukan satu hal lagi untukku. Ito Yuhiko buru-buru berkata, Tuan Tama, jangan berkata seperti itu. Katakan apapun, akan kulakukan. Tama berkata, siapa nama wakil presiden Nippon Steel yang telah bertemi dengan Linda? Hashimoto, kan? Iya. Ito mengangguk, namanya Hashimoto Zaki. Tama mencibir dan berkata, tolong kirimkan beberapa ninja untuk menangkap mereka dan membawa mereka padaku, tapi jangan kirim mereka ke sini setelah kamu mengikat mereka. Kalian bisa membawanya ke dermaga secara langsung, lalu menaruhnya di kabin. Aku akan membawanya ke Jakarta. Ito Yuhiko berkata yakin tanpa ragu-ragu, baiklah Tuan Tama, aku akan segera mengaturnya. Meski Hashimoto Zaki merupakan eksekutif dari Nippon Steel, ia bisa dibilang sebagai pria yang tampan, namun kekayaannya masih jauh di belakang keluarga Ito Yuhiko. Dia biasanya membawa seorang supir dan 2 pengawal paling banyak, tetapi dia jelas tidak mampu membeli seorang ninja top Jepang, jadi untuk mengirim beberapa ninja untuk menangkapnya sangatlah mudah. Kemudian, Ito Yuhiko mengatur kedua hal itu dengan cepat dan tegas. Dia meminta ninja keluarganya untuk segera mencari dan menangkap Hashimoto, dan pada saat yang sama dia menelepon ketua Nippon Steel, Watanabe Shinbe dan mengundangnya untuk ngobrol-ngobrol di rumahnya. Meskipun Watanabe adalah ketua Nippon Steel, dia sangat menghormati Ito Yuhiko, dan segera pergi setelah mendengar panggilannya. Karena keduanya tinggal sangat dekat, jadi 10 menit kemudian, dia sudah sampai di rumah Ito Yuhiko. Segera setelah Watanabe memasuki pintu dan melihat Ito Yuhiko, dia bergegas ke depan dan berkata dengan sedikit kerendahan hati, saudaraku Ito Yuhiko, aku tidak tahu jika kamu mengundangku datang selarut ini, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ito Yuhiko lalu sedikit tersenyum, dan berkata dengan bercanda, memanggilmu terlalu larut tidak akan menunda duniamu dan mengganggu istrimu, kan? Hahaha, Watanabe Shinbe tersenyum canggung, ekspresinya sedikit kesepian. Meski Watanabe seumuran dengan Ito Yuhiko tahun ini, dan kondisi fisiknya relatif baik, hanya soal laki-laki dan perempuan, ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bagus di mana-mana, tapi kemampuannya diranjang semakin buruk. Awalnya, dia dan istrinya tinggal bersama setidaknya 3 kali seminggu, dan keduanya dianggap rukun. Tapi dalam 2 tahun terakhir, keinginan dan kemampuan di bidang ranjang anjlok. Dari 3 kali seminggu, menjadi seminggu sekali, kemudian menjadi 2 minggu sekali. Sekarang, dia telah mencapai 1 bulan dan sulit untuk memiliki gairah.
Watanabe Shinbe telah mengunjungi banyak rumah sakit dan mencari banyak ahli, tetapi umpan balik yang mereka berikan adalah bahwa kemampuan ini terkadang tidak relevan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan. Beberapa orang jelas sangat sehat, dan bahkan bisa dikatakan sangat kuat, tapi itu tidak cukup. Ada juga beberapa orang yang terlihat lemah tidak sehat, tetapi mereka sangat kuat dalam hal itu. Kebugaran jasmani tidak bisa disamakan dengan kemampuan itu. Apalagi kemampuan di area tersebut juga sangat merepotkan untuk dirawat. Beberapa adalah degenerasi fisiologis, beberapa degenerasi neurologis, dan beberapa lainnya adalah degenerasi psikologis. Secara keseluruhan, jika ada yang salah dalam hal ini, tidak peduli seberapa kaya itu mungkin tidak bisa disembuhkan. Karena itu, Watanabe merasa sangat sedih dengan kejadian ini, namun dia malu untuk memberitahu orang lain tentang kejadian ini, jadi itu tidak tahu apa-apa. Namun, Tama melihat kemurungan antara Watanabe dan ekspresinya, lalu dengan hati-hati menganalisis ekspresinya, dan dia menjadi tahu situasinya dengan baik. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.